Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Aldinanda dengan NIM 200304267, kelas 4A MGT 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah bisnis internasional, yakni dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Hikmah Tahtahinggo, SSE MBA, selaku dosen mata kuliah bisnis internasional. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atau penonton yang melihat video saya dan mengikuti tiap langkah yang saya lakukan ketika upload video. Dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semangat. Baiklah. Tidak perlu lama-lama lagi, saya akan menjelaskan materi sebagai berikut. Let's go. Dasar bisnis internasional. Dan yang kedua, tentang lingkungan bisnis internasional. Dan yang ketiga, perdagangan global. Yang keempat, tentang sistem moneter internasional. Yang kelima, tentang kerjasama internasional antar negara dan aliansi. Yang keenam, strategi internasional. Langsung saja kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar bisnis internasional. Let's go. Konsep bisnis internasional. Menurut Griffin, pada tahun 2010, bisnis internasional adalah Menurut Griffin, pada tahun 2010, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Sedangkan menurut Hadi, pada tahun 2010, pada tahun yang sama, bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi bagaimana ekonomi yang meliputi perdagangan internasional. Di antaranya adalah ekspor dan impor. Dan foreign, suatu investment yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Di dalam konsep bisnis internasional, bentuk paling tradisional dari bisnis internasional yaitu investasi dan perdagangan internasional. Investasi internasional mengacu pada aset dari satu negara ke negara lainnya. Maksudnya adalah suatu investasi termasuk modal, teknologi, manajerial, dan infrastruktur pabrik. Di dalam konsep bisnis internasional, ada dua jenis investasi lintas batas negara, yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, investasi portofolio internasional. Yang kedua, ada investasi langsung luar negeri. Investasi yang pertama yaitu investasi portofolio internasional, yaitu mengacu kepada kepemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri berupa saham dan obligasi dengan tujuan memperoleh tingkat berupa saham dan obligasi dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang diinginkan. Dan sedangkan investasi langsung luar negeri yaitu mengacu kepada strategi internasional, di mana perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset yang produktif yang ada di luar negeri, maka seluruh atau sebagian kepemilikan perusahaan yang produktif biasanya memiliki rencana jangka panjang untuk menginvestasikan modalnya di luar negeri. Itulah tentang konsep bisnis internasional. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang materi yang kedua, yaitu
lingkungan bisnis internasional. Apa itu lingkungan bisnis internasional? Oke, bisnis internasional atau kegiatan bisnis internasional adalah faktor lingkungan yang berpengaruh cukup besar pada aktivitas bisnis internasional. Di dalam lingkungan bisnis internasional diantaranya adalah yang pertama ada lingkungan budaya, yang kedua ada lingkungan politik dan hukum, serta yang ketiga lingkungan teknologi. Peran dari lingkungan tersebut dalam bisnis internasional adalah tujuannya membentuk sebuah etika dan tanggung jawab sosial yang nantinya akan diterapkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya. Hal ini akan menjadi perhatian organisasi-organisasi internasional yang berfokus pada bidang masing-masing. Nah, itulah penjelasan secara umum tentang lingkungan bisnis internasional. Nah, dalam etika dan tanggung jawab sosial, pentingnya etika dalam dunia bisnis adalah superlatif dan global. Suatu tren baru dan masalah timbul setiap hari yang dapat membuat beban penting untuk organisasi dan konsumen. Saat ini kebutuhan untuk perilaku etis dalam organisasi telah menjadi penting untuk menghindari tuntutan hukum. Mungkin skandal sosial, yaitu penyimpangan perusahaan dan praktek menyesatkan telah mempengaruhi persepsi publik dari banyak organisasi. Menurut Moff, pada tahun 1999, pada halaman 265 berpendapat bahwa etika adalah prinsip moral bahwa individu menyuntikkan ke mereka pengambilan keputusan dan yang membantu ke arah hasil terakhir untuk menyesuaikan diri dengan norma mereka dalam masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip etika memiliki fungsi yang mendalam untuk membentuk perilaku. Dan berikutnya ada juga menurut Gates pada tahun 1990 pada halaman 567 menganalisis kode etik internasional dalam 4 entitas. Yang pertama yaitu Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat dengan OECD, yang merupakan pijakan utama untuk negara-negara industri. Yang kedua ada The International Chamber of Commerce atau yang disingkat dengan ICC, yang peduli dengan perlakuan yang adil di antara perusahaan multinasional. Yang ketiga ada The International Labour Organization atau yang disingkat dengan ILO, yang berkaitan dengan investasi langsung di negara-negara berkembang. Dan yang keempat ada itu namanya The Center for Transnational Corporation atau yang disingkat dengan CTC, yang bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi perusahaan internasional untuk pembangunan ekonomi dan pertumbuhan dan minimalkan efek negatif dari kegiatan perusahaan tersebut. Nah, itulah penjelasan tentang lingkungan bisnis internasional. Selanjutnya saya akan membahas materi. Oke, let's go. Ya, tunggu bentar. Oh ya, maaf ya guys, tadi ada orang tua manggil. Yaitu materi tentang perdagangan global, bisnis internasional. Di dalam perdagangan global, bisnis internasional terdapat dua teori, yaitu yang pertama ada teori perdagangan klasik, yang kedua ada teori perdagangan secara modern. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan teori perdagangan klasik. Di dalam teori perdagangan klasik terbagi dalam beberapa paham seperti yang pertama poinnya merkantilisme. Teori merkantilisme ini berpendapat bahwa satu-satunya cara negara untuk menjadi kaya dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan minimalisir impor. Dan yang poin yang kedua ada absolute advantage
dari Adam Smith. Nah, yang menjelaskan bahwa mendasarkan pada besaran atau variabel real bukan moneter sehingga sering dikenal dengan nama teori murni atau yang disebut pure theory, perdagangan internasional. Oke. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatian pada variabel real seperti misalnya nilai suatu barang yang diukur dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan, makin tinggi nilai barang tersebut. Itulah dari teori perdagangan klasik. Selanjutnya, teori perdagangan modern. Teori perdagangan modern terdiri dari poin yang pertama yaitu comparative advantage dari J. S. Mill dan David Ricardo, menjelaskan bahwa teori ini mengatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage. Dan teori yang kedua dijelaskan menurut Heckscher-Stripp-Ohlin atau yang disebut dengan panggilan HO, menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah. Itulah tentang penjelasan dari teori perdagangan modern. Selanjutnya saya akan membahas materi yaitu let's go, yaitu tentang materi sistem moneter internasional pada bisnis internasional. Di dalam sistem moneter internasional juga memiliki sejarah sistem moneter internasional, yaitu moneter internasional dan sistem finansial memainkan peran sentral dalam ekonomi politik global sejak akhir abad pada ke-19. Awal pembentukan sistem ini melalui berbagai transformasi dan menanggapi perubahan kondisi politik dan ekonomi baik level domestik maupun internasional. Perubahan ini paling dramatis adalah krisis dalam pengintegrasian moneter internasional dan rezim internasional selama tahun-tahun interwar. Sehingga transformasi kedua terjadi setelah Perang Dunia yang Kedua ketika sistem Bretton Woods tengah berjalan. Sebab di tahun 1970-an, sebab di tahun 1970-an, periode perubahan di bawah sistem Bretton Woods terjadi perubahan dari pertukaran emas menjadi dolar Amerika, komitmen terhadap kontrol kapital. Setelah masa itu, kemudian muncul periode kurs tetap. Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Melalui perjanjian ini, semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya berdasarkan emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dalam emas. Negara anggota diminta menjaga kursnya dalam batasnya minimal sebanyak 1% atau naik atau turun dari nilai par dan bersedia melakukan intervensi untuk menjaga kurs tersebut. Dan dalam bentuk dolar akan memberikan penghasilan bunga. Dengan semakin pentingnya fungsi dolar, maka setiap anggota menetapkan perbandingan mata uangnya terhadap dolar yang kemudian apabila perlu dapat ditukarkan dengan emas. Negara-negara Eropa dan Jepang telah melepas ikatan mata uangnya dengan dolar Amerika Serikat. Dengan demikian telah merupakan mata uang yang mengembang. Namun demikian, dolar masih memegang peranan penting dalam lalu lintas pembayaran internasional, pembayaran luar negeri, kebijakan campur tangan dalam valuta asing oleh bank sentral, serta catatan-catatan statistik dana moneter internasional dan perserikatan bangsa-bangsa masih menggunakan dasar mata uang dolar. Nah, itulah tentang sistem moneter internasional. Selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya, yaitu let's go, yaitu tentang kerjasama internasional antar negara pada bisnis internasional. Dalam General Agreement on Tariff and Trade
menjelaskan bahwa tujuan awalnya adalah untuk menciptakan lembaga ketiga untuk menangani sisi kerjasama perdagangan ekonomi internasional bergabung dengan dua lembaga Bretton Woods, yaitu Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Lebih dari 50 negara berpartisipasi dalam negosiasi untuk menciptakan organisasi perdagangan internasional atau yang disingkat dengan nama ITO sebagai badan dari khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rancangan dari ITO, charter ini ambisius ini melampaui disiplin perdagangan dunia untuk memasukkan aturan tentang ketenagakerjaan, perjanjian, komoditas, praktik bisnis restriktif, internasional, dan jasa. Dan ada juga menjelaskan menurut World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia atau yang disingkat dengan WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menetapkan aturan untuk perdagangan internasional melalui konsensus di antara negara-negara anggotanya. Hal ini bertujuan menyelesaikan sengketa antara anggota yang semuanya penanda tangan perjanjian perdagangan. WTO juga menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan mempromosikan hambatan perdagangan yang lebih rendah dan menyediakan platform yang untuk meningkatkan lebih baik. World Trade Organization memberikan perhatian khusus pada bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pertanian, yang kedua ada layanan, yang ketiga ada non-pertanian, dan keempat ada hak kekayaan intelektual. Yang kelima ada fasilitas penanaman modal seperti persaingan, kebijakan, perdagangan, pemerintah, dan perdagangan lainnya. Dan yang keenam ada aturan perdagangan, dan yang ketujuh ada sengketa pemukiman, dan ke-8 ada perdagangan dan lingkungan, dan yang lain-lain seperti perdagangan keuangan dan utang, perdagangan, dan transfer elektronik komersial. Nah, itulah tentang kerjasama internasional antar negara pada bisnis internasional. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang terakhir yaitu tentang let's go. Yaitu tentang aliansi strategis internasional. Aliansi strategis dibentuk dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bisnis internasional. Adanya perjanjian tersebut kerjasama secara global untuk mengadakan daerah pasar bebas atau yang disingkat dengan namanya AAFTA. AAFTA mendorong banyak pihak eksternal atau yang dalam hal ini adalah multinational corporation atau yang disingkat dengan MNCS untuk berinvestasi ke negara-negara berkembang yang memiliki kelebihan dalam aspek SDM dan bahan baku yang mudah didapatkan pada kawasan Asia Tenggara, khususnya negara kita tersendiri yaitu Indonesia. Selanjutnya ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional suatu perusahaan yang berbasis di satu negara atau negara induk, tetapi perusahaan itu memiliki kegiatan produksi atau perusahaan cabang-cabang negara atau cabang negara. Di beberapa dekade akhir abad ke-20-an, transformasi pesat dunia industri mengambil bentuknya yang baru. Kemajuan mencolok ilmu dan teknologi sebagai mesin pergerak suatu masyarakat dunia mendapat pengaruhnya dari berbagai sudut. Aneka faktor produksi, mulai dari modal, tenaga kerja, dan teknologi produksi, semuanya dalam skala berbesar-besaran dari satu negara ke negara lainnya. Dalam operasinya, ke berbagai negara-negara dunia ketiga, mereka menjalankan berbagai macam operasi bisnis yang inovatif dan kompleks sehingga tak bias lagi kita pahaminya hanya dengan perangkat teori-teori perdagangan yang sederhana, apalagi mengenai distribusi keuntungannya. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti IBM, Ford,
Exxon, Philips, Hitachi, British Petroleum, Renault, Volkswagen, dan Coca-Cola telah sedemikian rupa menduniai operasinya. Nah, itulah penjelasan tentang aliansi strategis internasional pada pembahasan bisnis internasional. Oke, baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Kesimpulan pada materi-materi yang saya jelaskan, yang pertama kita dapat mengetahui tentang konsep dasar bisnis internasional, yang kedua tentang lingkungan bisnis internasional, yang ketiga tentang perdagangan global, yang keempat tentang sistem moneter internasional, yang keenam kerjasama internasional antar negara, dan yang ketujuh aliansi strategi internasional. Harapan saya dalam materi ini untuk kedepannya adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur dan selalu menanamkan nilai NKRI, apa yang terjadi dan kemajuan teknologi terhadap globalisasi kedepannya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton ilustrasi terhadap materi-materi yang saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata terhadap penjelasan atau tingkah laku yang salah. Saya akhiri. Saya Arjuna Ajinanda mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Go fighting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.